Gue berkesempatan nyobain Wuling Bingo. Kalau di Cina namanya Binguo, tapi kalau di Indonesia namanya Bingo. Nah, ini sekarang mobil ada. Dan kalau lihat mulai dari desain, sebenarnya kalau dari desain, kalau kita lihat dia tuh bisa dibandinginnya sama Honda Jazz dari segi ukuran. Nggak bisa dibilang kayak Agya karena dia sebenarnya agak gedean dikit. Jazznya ya Honda Jazz GE 8 kali ya. Terus velgnya dia pakai dub. Tuh. Udah velg dasarnya velg kaleng. Sama yang kemarin sebelumnya kan ini mobil udah pernah ada di Perklindo ya. Yang kita bilang lampunya tuh kayak Scirocco. Tuh kayak X gitu. Di Scirocco shape lampunya. Ya apalagi ya kalau ada desain. Oh iya, sama dia udah two-tone color, dan setahu gue dia cuma ada 3 warna. Warna milk apa ini, gue lupa nama detail, pokoknya ini kayak putih kesusuan, warna biru, sama satu lagi tuh warnanya yang ini nih. Nah tuh gue lupa satu lagi apa. Sama power chargernya tuh dia ada 2, di sini 1 sama di sebelah sana. Dan kalau kita lihat dari interior, ini mobil masih dikunci ya. Interiornya ini yang coklat, jadi dia nyediain ada 2 warna. Interiornya tuh ada yang putih coklat sama yang warna hitam. Dan kalau untuk charger kurang lebih sama sih, dia kayak Wuling REV. Jadi sebenarnya ini mobil cocok untuk orang-orang yang merasa Wuling REV itu kekecilan. Mobil ini sebenarnya cocok untuk orang-orang yang merasa mobil Wuling REV itu kecilan. Nah ini agak gedean dikit gitu. Kalau dibandingin apa ya, MG ZS masih gedean ZS sih. Ya udah sama. Nanti kita akan masuk ya, cuma kita lihat di luar tuh, kelihatan nggak nggak kelihatan. Joknya jok pocong luar biasa. Nah untuk bagasi untuk kap mesinnya, cara buka kap mesinnya itu ada di sini seperti mobil biasa. Kita buka. Nih. Nah untuk kap mesinnya sendiri dia ada akinya juga GS buatan lokal. Cuma sayangnya dia nggak kayak Ioniq. Kalau Ioniq kan ada partisi penyimpanannya kan, ala-ala Porsche. Padahal di sini bisa kalau mau dimaksimalin. Itu, dan modul ABS juga dari sini. Ini air radiator buat pendingin, bukan sebenarnya radiator. Ya air pendingin. Itu deh. Oke, sekarang gue dari dalam Wuling Bingo. Kalau kita lihat di dalamnya tuh persnelingnya masih udah puter-puteran, electric button, parking brake, auto hold, sama entertainment systemnya ini dia belum Android Auto dan Apple CarPlay, dia pakainya Wuling Link. Itu sama ini attention to detail untuk kisi-kisi AC tuh dia agak kayak diamond gitu dan warnanya chrome. Itu. Ini kalau Wuling klaim bilang ini mobil bisa jalan sejauh 400 km per liter. Lupa, ini bukan bensin. Kilometer, dan dia ada 2 tipe, long range dan short range. Long range sama standar maksudnya. Gitu. Dan dia cuma ada 3 warna. Sama untuk mode berkendaranya. Tuh. Dia ada 4. Eco, normal, Eco Plus, sama sport. Gitu sih. Sama di sini nih. Ini ada iPhone-an. Tuh. Ini buat naruh HP. Sama cup holder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cup holder di mobil ini. Sama mobil ini udah elektrik. Tuh. Kalau setahu gue Wuling REV itu belum ya. Dan ada kesamaan juga hal lain nih, Wuling REV kayak setirnya sama deh, cuma yang ini udah ada cruise control ya nih. Dan sama juga kayak Wuling REV, dia karena ininya flat, mobil listrik, nggak ada gardan, jadi kalau seandainya kalian mau keluar ke kanan ada mobil terlalu mepet parkir, bisa keluar sebelah kiri. Cuma jendelanya baru autonya ke bawah, ke atasnya belum.
Dan ini cuma buat driver doang, semuanya belum auto. Dan ini buat mengunci pintu. Sama di sini nih ada tombol buat ngatur lampu naik turunnya. Gak bisa Pak, cuma one step doang. Itu apalagi ya? Udah sih itu aja. Sini ada kaca tapi nggak ada lampunya. Ini juga sama. Ini lampu hazard di sini. Bisa nih. Dan ini Nggak bisa ya? dengan 75% baterai dia bisa jalan 250 km Bisa. per liter Bisa. kilometer doang. Jadi yaudah, mobil test drive masih belum datang, kita tunggu. Dan sekarang gue udah di dalam mobil Wuling Bingo. Dan pertama kali duduk rasanya jongkok banget loh, liat. Masa? Tapi enggak sih, kalau duduk gini nggak berasa duduk, tapi kalau nyelonjor enggak. Tapi ini tergolongnya tinggi, jadi agak pegel di sininya. Kurang nyender. Cuman nih kuncinya. Waduh. Kuncinya sama kayak Wuling REV, kotak kecil. Cuma dia bisa buat buka bagasi dari remote. Ini warnanya nih, milk tea. Ada lagi yang warna mouse green, sama satu lagi tuh ada warna biru langit, biru telur asin. Nih sekarang kita mau jalan. Ini digas dikit, twing. Nah, jadi kalau mau jalan nggak kayak mobil Matic. Kalau mobil Matic dia lepas gasnya dia udah jalan. Oh, ini harus dicolek dikit aja baru di jalan. Dan ini setirnya enteng banget, satu jari bisa tuh. Keentengan sebenarnya. Tapi karena ini bukan mobil untuk performance, jadi kok performance keentengan mau setir segini. Tapi buat mobil harian nih enak. Nah ini kita sekarang coba belok putaran balik, tapi nggak kencang, jadi kita nggak bisa ngerasain shock breakernya kayak gimana. Tapi ini mode sport ya, sekarang mode sport tarikannya berasa. Dan itu baterainya 90%, range-nya tuh bisa sampai 300 km. Ini standar range, bukan yang long range. Kalau yang long range tuh bisa 400 km. Ntar ini kita mau coba sport mode. Jadi nunggu agak jauh dulu. Udah, siap ya. Tuh, 2. Ini gaspol nih. Gua sampai 80 nggak berani sampai cepet karena ini dalam komplek. Dan ini regeneratif brakingnya kayaknya nggak dinyalain deh, karena dia kalau regeneratif braking kan kayak engine brake gitu ya. Ini nggak berasa ngeden sih. Dan ini mobil odometer baru 125, masih baru. Dan suara klaksonnya kayak gini nih. Kembali ke barisan, mari kita lanjut. Gitu. Bisa kalau Mbak. gitu tuh. Sungai Buakan gitu lah. Ini lebih rigid. Nggak rigid sih, dibilang boncing enggak, dibilang keras juga enggak. Kalau karena REV mobilnya kecil ya, jadi mungkin berasa ini banget. Tapi kalau ini agak ngebuang sih sebenarnya dikit. Ya kalau terlalu keras juga nggak nyaman sebenarnya, karena ini kan mobil harian, bukan mobil buat performance. Wipernya kanan apa kiri sih? Oh kiri. Depan udah pada kiri semua. Iya, depan itu yang belakang itu yang baru. Sekarang kita mau nyoba parking challenge. Jadi kita mau tahu di belakang tuh ada kamera parkir ya. Kita lihat kualitas kamera parkirnya tuh kayak gimana. Dalam sebulan nggak habis jajanannya. Baru 2 minggu belanja lagi, nggak segitu lagi. Mundur. Lebihan. Tuh, lihat kameranya. Dia garisnya ngikutin setir.
dan jernih. Belum jernih resolusinya. Oh iya. Ya apa kalau nggak jadi. Kan ada aja kayak mobil kayak LTV lah, ada yang masih itu kayak Ini sekarang gue nyoba Fiji gitu. parkir, cuma ngelihat dari kamera parkir tanpa ngeliat spion, ngeliat sedikit. Oh, dia ada radar juga di belakang. Sekarang kita jalan lagi. Ada radar, ada kayak Zigzag. pesawat. Sekarang kita coba zigzag. Kayak bikin SIM ya. Tadi karena AC-nya chrome, jadi dia di sini agak berembun kalau AC nyala. Oh iya, AC-nya itu nih, rem tangan dulu. Nah, AC-nya itu kalau nggak salah di sini ada, nggak ada deh, mobil lain itu. Ini aja, ini AC. Nah, kalau AC ini temperatur, ini apa ya? Ini blower. Kalau ini apa coba? Oh, ini buat ngatur atas bawahnya Iya. AC. Enggak, bukan. Meratakan. Hembusan. Oh, ini bisa ke kaki, bisa ke kepala, badan. Bisa di customize. Kalau ini blower, kalau ini temperatur gitu. Tapi ini belum bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Itu apa? Ini untuk modenya, mode sport, mode eco, eco plus sama normal. Oh. Boot Kotlin-nya stiff sih, nggak ada yang ngondoy-ngondoy. Ini jahit-jahitannya asli nggak? Asli. Saya plastik. Asli. Ini soft touch sininya. Iya. Kalau ini masih plastik. Tapi plastik rigid. Kalau diketok tuh padat. Tuh sama Sini kabin rata ya. kabinnya rata karena kan dia nggak ada gardan. Iya. Sama di sini ada 2 port USB, Oh, iya. satu ngecas, satu lagi kayak USB. Ini buat ngecas. Dan ini ada 2 Yuk, kita jalan lagi. Urutannya sesuai tombol. dengan yang tadi ya. Dipersiapkan juga fitur cruise control. Coba. Ini kalau dibuka mewah, Enggak. soft opening nggak? Oh enggak, ngondoy. Enggak. Ya udah, sekarang kita jalan Jalan. lagi. Yuk. Biar dia dulu. Sekarang kita coba lagi. Akselerasinya gimana? Coba. Ini bagian paling seru sih sebenarnya. Wah. Kaki dingin banget ini. Ini cruise controlnya kok nyala terus. Sebenarnya untuk tampilan interface-nya beda, tapi untuk tampilan settingan-settingannya masih sama kayak REV. Cuma interface-nya aja beda. Nah, untuk spionnya dia udah elektrik, tapi dia belum bisa folding otomatis, belum auto retract. Nah, dan mungkin kalau kalian yang baru masuk, kalian bingung gimana tombol buat nyalain mesinnya. Dia nyalain mesinnya pakai rem, jadi injak remnya beberapa detik, ntar ada tulisan ready, nah tuh udah bisa jalan. Cara matiinnya, kalian setting ke D aja, ke P, nyalain rem tangan, kalian tinggal aja dia udah otomatis mati sendiri. Tuh, jadi udah nggak pakai. Kita akan memasuki kawasan Nava Park. Tuh, kalian bisa lihat ini cuma mungkin buat tambahan selanjutnya ke Bingo generasi kedua ya. Ini kalau malam brightness-nya sih low banget nggak sih? Nggak bisa diatur atau dia otomatis berkurang gitu kalau malam. Karena ini masuk basement aja cahaya dari layarnya terang banget. Apalagi kalau malam. Dan dia juga ada indikator motor speed-nya ya. Berapa RPM? 800. Tapi kalau 800 ya satuannya, bukan 8000 ya. 1000, 2000. Kalau mesin-mesin bensin kan biasanya 1000, 2000, 3000.
Sekarang kita Oke, mau maju dulu nyoba, mobil satu, maju sampai posisi saya. kita mau nyoba fitur Hill Start Assist. Coba berhenti, Ya berhenti, stop. Rem penuh. terus kita lepas. Pas rem ya. Tuh, dia nggak mundur. Nah, baru Dia nyesuaiin. jalan sendiri. Tuh, Oke. nggak ngegas nih. Ini creeping nggak tadi? Heeh. Creeping function. Jadi kalau di puncak gak usah ngeluh ganjil genap. Ganjil genap apa? Oke, mobil terakhir. Dia kalau Maju sampai udah posisi kelar saya. nanjak, dia bakal ngurangin tenaganya sendiri. Sudah normal sendiri. Kayak mobil Matic seperti Stop. umum. Gitu. Dilepas remnya. Dan juga untuk guling bingo ini, untuk ban belakang ya, dia udah cakram. Ini depan belakang cakram walaupun ini masih pakai dop. Ya, pakai dop. Gak salah denger tuh. Dan untuk kabin belakang ya, dia, aduh, di belakang ini gue nggak merasa sempit. Dan di sini ada kantong. Yang cuma ini Selamat depannya datang di masih Napapak, pakai, Bapak Wali Kota. apa namanya, Bapak, jok pocong ada yang bisa Cuma dibantu, kurang Bapak? armrest sih di Kontrol sini. masih ada yang belum jelas. Dan dia ada seat belt juga di sini. Dia ada armrest ini. Ini lagi ngetes gue. Dan di belakang ada Udah, ada ini 3 cup holder. S2. Ya sih. Di belakang nggak ada yang menarik, cuma itu aja. Untuk door trimnya, lihat. Ini untuk jahitannya. Di sini ada jahitan dan jahitannya juga asli, bukan plastik. Dan bagian yang disentuh tangan memang soft touch, cuma di sini masih plastik. Ini kayak ada aksen-aksen motif-motif kayak karbon kali ya. Itu sama dia tuh, headrestnya ada headrest di belakang. Dan ada ini kayak gantungan, ada gantungan sih, kelihatan nggak? Belum masuk mobil. Dia bisa diatur naik turun nih. Ini harus pencet dulu, kayak mobil biasa sih. Mari. Udah. Dan nih biasanya Ayo, orang siapkan cruise controlnya. kalau Om Tito, dipraktekin Om Tito. mobil yang atapnya rendah suka kejedot nih kayak gini nih, karena nggak bisa kelipet kan. Oke, siap. Tapi ini atapnya tinggi, nggak jedot. Cruise Oke, control. ingat minimal 40 km per jam. Nah, untuk cara pakai cruise control ya, dia harus lari di atas 40, pencet cruise control, habis itu pencet panah ke atas. Nah, untuk nyeting kecepatannya kalian tinggal klik aja panah ke atas, kalau mau dikurangin panah ke bawah. Tuh, otomatis. Pokoknya patokannya indikator yang hijau itu jangan sampai kedip-kedip. Kalau kedip-kedip berarti dia belum aktif, tapi kalau warnanya nyala terus berarti dia udah aktif. Dan dia tuh ada keterangannya tuh, limitnya ada di 45 warna ungu. Gitu. Oke, itu tadi gue udah nyoba mobil Wuling Bingo. Kalau di Tiongkok ini mobil udah laku 120.000 unit sejak Maret 2023. Tapi kalau untuk di Indonesia, harga ini untuk harga resminya belum ada. Jadi itu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai bertemu di video motor resto lainnya. Dadah.